Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa, di masa yang seperti ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketika kita keluar rumah, kita memakai masker. Jangan lupa, kita tetap untuk cuci tangan. Sebelum menyimak video ini, Ibu harap untuk mengisi absensi yang ada di bawah ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang bab muamalah. Dalam hal ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang apa itu jual beli, dasar hukum, mengenai syarat, rukun, dan juga macam-macam jual beli. Ibu yakin kalian pasti pernah melakukan transaksi jual beli. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu jual beli? Nah, mari kita simak pembelajaran pada hari ini dan tetap semangat. Oke, kita sekarang membahas tentang jual beli. Apa sih jual beli itu? Mari kita simak. Pengertian jual beli secara bahasa berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an, yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang menjadikan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Maksudnya apa? Nah, misal kita mempunyai sesuatu, hal ini uang, dan kita ingin membeli sebuah kerudung. Oleh karena itu, kita menukarkan uang tersebut dengan kerudung dengan cara kita membeli. Maksudnya menjadikan pemindahan hak milik itu seperti apa? Nah, jadi gini, kita akan mempunyai uang sehingga kita bisa membeli kerudung tersebut, sehingga kerudung tersebut menjadi milik kita. Itulah yang dinamakan dengan pemindahan hak milik. Dengan syarat dan rukun tertentu maksudnya apa? Kita bahas selanjutnya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, Allah telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Maksudnya apa sih suka sama suka? Jadi begini, kita mempunyai uang dan kita telah membeli kerudung yang kita sukai. Dan sang penjual kerudung tersebut merasa senang karena kerudungnya telah laku. Selanjutnya, yakni rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli apa saja sih? Yang pertama, ada penjual. Yang kedua, ada pembeli. Penjual dan pembeli ini adalah pihak yang bertransaksi. Yang ketiga, adanya barang atau harta yang diperjualbelikan. Masa iya, kita sang penjual tidak ada barang yang dijualkan? Nah, selanjutnya yakni adanya alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. Jadi kita kan tadi tukar menukar. Kita menukar dengan alat bayar tersebut. Kita menukar barang dengan barang ataupun dengan alat transaksi, yakni uang. Betul. Selanjutnya yakni ijab qabul. Maksudnya apa? Ijab qabul ini sebagai bukti adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Ijab qabul ini
ucapan serah terima. Selanjutnya yakni syarat jual beli. Yang pertama, syarat barang yang diperjualbelikan. Apa saja sih syaratnya? Yakni barang itu suci. Jadi barang yang diperjualbelikan yakni barang yang harus suci. Tidak boleh barang yang najis. Selanjutnya, barang itu bermanfaat bagi kita. Kita lapar, kita ingin beli roti, barang tersebut manfaat buat kita. Selanjutnya yakni barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualkannya. Maksudnya gimana? Barang tersebut milik kita, jadi kita punya barang yang dijual belikan. Kemudian atau orang lain meminta kita untuk menjualkan barang tersebut. Kita diberi amanat untuk menjualkan. Jadi bukan barang yang kita mencuri lalu kita jualkan. Tidak boleh ya. Selanjutnya, barang itu dapat diserah terimakan kepada pemiliknya. Selanjutnya, barang itu dapat diketahui jenisnya, ukurannya, sifatnya, dan kadar barang tersebut. Selanjutnya, yang kedua yakni syarat penjual dan pembeli. Apa saja syaratnya? Yang pertama, yakni berakal sehat. Yang kedua, atas kemauan sendiri. Jadi, itu bukan karena paksaan orang lain. Selanjutnya, yakni baligh. Bagaimana kalau anak kecil membeli? Bagaimana kalau anak kecil bertransaksi jual beli? Nah, anak kecil diperbolehkan melaksanakan jual beli pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan, seperti anak kecil membeli es, membeli permen, ataupun sebagainya. Selanjutnya yakni keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang yang pemboros terhadap harta. Tadi kita telah mempelajari mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, kemudian mengenai rukun dan syarat jual beli. Yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai macam-macam jual beli. Ada berapa sih macam-macam jual beli? Nah, yang pertama, jual beli yang sah. Di antaranya, jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada di tempat transaksi. Jadi, ketika kita membeli sesuatu tersebut ketika ada di pasar, misalnya, di pasar tersebut kita mengetahui barang tersebut. Ada barangnya di kios pasar tersebut. Selanjutnya, jual beli barang secara kerjasama. Selanjutnya yakni jual beli barang pesanan. Misalnya saya memesan sebuah masker kepada Mbak Ana. Yang selanjutnya yakni jual beli emas atau perak. Nah, yang selanjutnya yakni jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan. Misalnya, saya menjual sebuah roti, harganya 2.500. Dalam harga tersebut, saya sudah memberikan tambahan keuntungan saya sebesar Rp500. Nah, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Yang selanjutnya yakni jual beli barang dengan cara menjual, memberi diskon. Selanjutnya yakni jual beli hewan dengan hewan, menukarkan hewan dengan hewan. Yang terakhir yakni jual beli barang dengan syarat tidak ada cacatnya. Jadi ketika kita menjual baju, ternyata di lengannya ada cacatnya, ada lubang. Jadi kita tidak boleh menjual barang yang cacat. Macam-macam jual beli yang kedua yakni jual beli yang sah tapi terlarang. Di antaranya yakni yang pertama, jual beli dengan niat menimbun barang. Jadi kita mempunyai niat untuk menimbun masker. Kita membeli masker yang banyak, kemudian kita timbun dalam jangka waktu yang lama. Kita akan menjualkan masker tersebut. Ketika semua orang mencari masker dan masker itu langka, kemudian kita menjualkan masker yang telah kita timbun.
hal itu sah tetapi terlarang. Oke, yang selanjutnya yakni jual beli dengan cara mengurangi timbangan. Kita membeli misalnya membeli beras 1 kilo, akan tetapi setelah ditimbang hanya 1 kilo kurang. Nah, maka jual beli tersebut sah tetapi terlarang karena telah dikurangi timbangannya. Yang selanjutnya yakni jual beli dengan cara mengecoh. Maksudnya mengecoh bagaimana? Jual beli buah. Nah, ada penjual yang menaruh buah mangga yang bagus-bagus ditaruh di depan. Akan tetapi ada yang busuk ditaruh di belakang oleh sang penjual. Jual beli tersebut sah tetapi terlarang. Yang selanjutnya yakni jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Maksudnya dalam tawaran orang lain yakni si A sedang melakukan tawar-menawar dengan sang penjual akan membeli baju. Kemudian tiba-tiba datang si B yang hendak membeli baju tersebut tanpa menawar, langsung memberikan uang tersebut. Maka jual beli tersebut sah tapi terlarang. Yang selanjutnya yakni jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai di pasar. Jadi ada seorang pembeli menghadang sang penjual yang hendak ke pasar tadi dengan tujuan apa? Mendapatkan harga yang serendah-rendahnya. Jadi hal tersebut sah tetapi terlarang. Macam-macam jual beli yang ketiga yakni jual beli yang terlarang. Di antaranya yakni jual beli dengan sistem ijon. Maksudnya sistem ijon ini apa? Jadi hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya, belum ada isinya. Seperti pohon mangga yang masih berbunga tetapi sudah dibeli. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena belum ada buahnya, belum ada isinya, karena masih berbentuk bunga. Selanjutnya yakni jual beli barang haram seperti homer, bangkai, darah. Nah, hal tersebut dilarang. Selanjutnya yakni jual beli sperma hewan. Kenapa dilarang? Karena tidak dapat diketahui kadar dan tidak dapat diterima wujudnya. Yang selanjutnya yakni yang terakhir, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Jadi hal ini dilarang karena kita tidak tahu apakah nanti anak binatang tersebut akan mati atau tidak. Jadi sebaiknya kita menghindari jual beli terlarang tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan yang bisa diakses melalui link di bawah ini. Nanti bisa dikerjakan setelah selesai video ini. Dan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya telah menyaksikan video ini, telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ketika menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.